Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang snakes in the Bible and mythology. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin setiap kami dan Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Dan kami berdoa biar pada saat kami Tuhan tibakan di tempat di mana kami bisa beribadah kepada Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan berkata-kata kepada kami melalui firman yang kami akan dengarkan. Tuhan, pakailah hamba-Mu di dalam menyampaikan firman, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ini pakai nggak ya? Ini nggak pakai ya? Oke. Kalau nggak ketelan saya. Oke. Mari kita melihat ayat di dalam Alkitab untuk kita melihat pemunculan pertama binatang ini. Perhatikan di dalam kitab Kejadian, pemunculan pertama secara tersembunyi di dalam kata binatang melata. Pasal yang pertama kitab Kejadian kita akan melihat di ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang pertama kita akan melihat di ayat yang ke-24 dan kita akan membaca ayat ini. Perhatikan, ini setelah peristiwa penciptaan, yaitu hari yang kelima sudah selesai, sekarang masuk di hari yang keenam, muncul binatang, lalu muncul manusia. Di ayat yang ke-24, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata. Di sini tersembunyi binatang yang kita akan bahas, yaitu ular dan segala jenis binatang liar. Nah, saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian ini tersembunyi kalimat-kalimat yang sangat-sangat penting yang nanti akan muncul di dalam kitab suci dan dijabarkan. Tuhan waktu mencipta, Tuhan memberikan penilaian baik, baik, baik. Kalimat-kalimat yang positif keluar dari mulut Tuhan sekaligus keluar kalimat yang bernuansa negatif. Di sini kita melihat ada kata binatang liar. Nanti kita akan melihat tersembunyi kata ular naga di dalam kitab Kejadian. Nah, sekarang kita kembali dulu melihat di ayat ke-24, binatang melata. Di sini kita melihat ada jenis binatang yang disebut, dan ini dunia ular masuk di dalam jenis binatang melata ini. Saudara perhatikan, Tuhan mencipta. Tuhan cipta, Tuhan kasih nama secara global. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Tumbuh-tumbuhan yang berbuah dan berbiji. Tuhan tidak sebutkan buah apel, Tuhan tidak sebutkan buah-buah yang lain. Nanti tugas memberikan nama diserahkan kepada Adam dan Hawa. Tetapi Tuhan juga memberikan nama kepada pohon secara spesifik, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pohon kehidupan. Nah, dunia pohon ada nama spesifik yang Tuhan kasih. Dunia sungai ada nama spesifik yang Tuhan kasih di dalam kitab Kejadian. Ada Pison, Gihon, dan seterusnya. Dunia binatang ada yang disebut secara spesifik, itulah ular. Kata ular ini muncul di dalam Kejadian di pasal yang ketiga. Perhatikan di pasal yang ketiga, adapun ular. Langsung muncul sebutan ular ini. Nah, kata ular ini apakah disebut oleh si Adam dan Hawa? Karena nama ini baru muncul di pasal yang ketiga. Nah, ini menjadi satu tema yang sangat misteri, tetapi waktu saya melihat di dalam seluruh rangkaian kitab Kejadian, ada pohon yang Tuhan sebutkan namanya spesifik. Ada dunia yang ada di angkasa, yaitu yang benda yang lebih besar. Itu nanti manusia yang akan kasih nama matahari. Yang lebih kecil, manusia akan kasih nama yaitu bulan. Yang lebih kecil lagi, yang berkedip-kedip, manusia kasih nama yaitu bintang. Tapi Tuhan sudah memberikan nama yaitu yang besar. Dan yang lebih kecil, lalu bintang-bintang.
Tetapi kata bintang yang secara spesifik, bintang A, bintang B, bintang C, itu tidak disebutkan. Nah, perhatikan yang sungai, Tuhan kasih nama spesifik untuk sungai. Maka saya percaya kata ular ini juga nama spesifik yang Tuhan munculkan untuk mewakili dunia binatang, khususnya binatang melata dan mewakili seluruh binatang. Karena nanti ular ini akan mewakili seluruh binatang di dalam tema kecerdikannya. Mari kita lihat di pasal yang ketiga, ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang. Jadi ular, binatang yang mewakili dunia binatang melata, sekaligus mewakili seluruh dunia binatang di dalam kecerdikannya. Nah, ini menarik. Tuhan menciptakan Adam mewakili seluruh manusia yang ada di muka bumi. Lalu Tuhan menciptakan Hawa untuk mewakili seluruh penolong yang akan muncul di dalam seluruh bumi. Semua ibu-ibu yang akan jadi penolong suami, Hawa induknya. Semua laki-laki kepala keluarga, Adam induknya. Jadi Adam dan Hawa adalah induk. Dan menarik untuk dunia binatang, muncul ular seolah-olah menjadi induk dari semua binatang, karena yang paling cerdik dari semua binatang yang ada. Berarti Tuhan mau menyoroti ada apa di balik tema ular ini. Nah, tahun ini orang-orang Chinese rayakan sebagai tahun ular kayu. Saya tidak bahas di sini, nanti saya akan bahas di kota Jambi dan Magelang. Di Jambi saya akan bahas ular kayu versus ular tembaga. Di Magelang, Persatuan Reform, saya bahas ular kayu versus Lewiatan. Di sini kita akan melihat tentang ular-ular di dalam Alkitab, khususnya tema-tema penting, dan KU1 saya akan membahas munculnya tema ular ini. Nanti di KU2 saya akan bahas berhubungan dengan mitologi Mesir. Nah, sekarang kita kembali untuk melihat tentang ular ini. Ular dimunculkan mewakili seluruh dunia binatang, mewakili kecerdikannya. Betulkah ular yang paling cerdik? Terus kalau lihat ular sama binatang yang ada di air, yang gampang dia berubah rupa dan warna, di dalam kamuflase itu pinternya luar biasa. Saudara lihat dunia darat, banyak binatang yang pinter-pinter. Dan di Papua, di Pegunungan Arfak, ada burung yang orang sebut secara sederhana, burung pintar. Itu ada istilah yang susah untuk sebut burung ini. Kalau saya sebut lidah bisa keseleo, karena namanya susah. Mungkin nama si penemu itu ya. Tetapi orang taunya ini burung pintar di Pegunungan Arfak. Burung ini mempunyai kecerdikan memisahkan benda yang warnanya sama. Dia bisa kumpulkan tutup botol aqua misalnya. Kalau tutup botolnya warna biru, nanti dia akan kumpulkan semua yang biru di dalam satu kelompok. Wah, kita harus pekerjakan jadi koster gereja nih. Dia bisa kumpulkan daun-daun yang dia tahu ini satu warna, misalnya warna coklat tua, nanti semua sampah-sampah yang berwarna coklat tua dia kumpulkan di satu tempat. Nanti pulang dari gereja, saudara buka di internet, tulis burung pintar Pegunungan Arfak. Di sini orang yang pernah ke sana, Pak Jerome. Dulu saya pernah taruh dia ke sana dan saya sendiri akhirnya juga pernah ke sana. Dan di situ dinginnya luar biasa, itu minyak goreng itu langsung beku. Untuk goreng mesti ambil minyaknya kayak ambil selai yang kita pasang pakai untuk roti, karena beku semua. Dan di situ dingin luar biasa, saya sudah pakai long johns, sudah pakai jaket, sudah pakai kaos kaki, sudah pakai double-double, dan jendela di kamar semua sudah tutup, dan saya tutup lagi dengan bantal, lalu tutup lagi dengan kasur. Dan itu pun kedinginan. Dan berapa hari saya tidak mandi di situ, saudara. Tapi waktu saya pagi jalan menuju ke sekolah, saya lihat ada anak-anak siswa mandi di paret, tidak pakai baju, tidak pakai celana. Dalam hati saya, lu manusia atau bukan nih? Gua sudah pakai lonjon, sudah kedinginan, lu malah buka baju, cembung-cembung dan ketawa-ketawa. Nah itu di Pegunungan Arfak, itu ada burung yang langka luar biasa. So, kalau lihat di dalam dunia burung banyak yang pintar luar biasa. Manusia bisa balet,
Ada burung di Papua yang bisa balet. Saudara nanti lihat di internet. Dia bisa buka, dia punya bulu dan berbentuk seperti bulatan. Dan dia akan tari-tari untuk menggoda si ceweknya, saudara. Itu luar biasa. Dan ada ikan yang dari dalam air dia bisa ada di permukaan dan dia bisa tembakkan liur dia atau air dari mulut dia untuk menembakkan lalat yang ada di daun. Hebat tidak? Ini banyak binatang yang cerdik. Kenapa ular disebut mewakili semua binatang di dalam kecerdikannya? Karena nanti ular ini adalah binatang yang akan berhadapan dengan manusia yang Tuhan cipta di dalam kecerdikan, kepintaran, bijaksana yang luar biasa akan bertarung di situ. Bertarung bukan bunuh-bunuhan, karena nanti pertarungan akan dilakukan oleh Kristus untuk menghancurkan kepala ular. Tapi Adam diperhadapkan dengan ular ini karena nanti akan berbicara tentang bagaimana manusia pertama yang Tuhan izinkan ada di Taman Eden, sekaligus Tuhan izinkan ada binatang yang mewakili semua binatang di dalam kecerdikannya untuk nanti bertemu dengan manusia, sekaligus di balik ular itu ada setan yang bekerja. Nah, dunia penciptaan, dunia pencobaan di Taman Eden ini seringkali disalah tafsir, yaitu waktu ular berbicara kepada Hawa, ini ular betulan atau sebetulnya setan yang berbicara tapi bukan ular. Atau setan yang berbicara tetapi memakai si ular. Atau setan berubah wujudnya menjadi ular. Nah, ini menjadi perdebatan dan menjadi salah tafsir yang begitu banyak. Jadi sebetulnya ular ini asli atau tidak? Saudara perhatikan dalam kitab Kejadian menunjuk secara khusus kepada nama binatang ini. Dan terus bicara tentang ular, ular, ular. Berarti ini betul-betul ular. Lalu yang menjadi masalah kedua, kenapa dia bisa bicara? Lalu dia bukan hanya bisa bicara, sebelum bicara dia sudah mendengar. Karena dia akan memutarbalikkan firman, maka dia waktu berkata, dia mengutip firman, dia rubah firman, berarti ular punya kuping yang bisa dengar firman. Nah, ini menjadi satu kesulitan lagi. Di mana kita bisa tahu ular bisa ngerti omongan manusia dan bisa ulangi kata-kata dan bisa putar balik kata-kata. Tidak pernah ada diam sejarah. Maka ada orang berkata, dunia penciptaan ini dunia mitos, ini semua mitologi dan Alkitab bukan firman Tuhan. Nah, jangan lupa di Alkitab ada dua jenis binatang yang pernah berbicara. Nah, ini adalah paralel yang Tuhan izinkan muncul di dalam kitab suci yang sangat penting. Dunia binatang yang pertama diwakili oleh ular di dalam kecerdikannya. Dunia binatang yang kedua yang berbicara yaitu keledai, mewakili kepolosan dan keluguan dan lambatnya. Binatang keledai tidak pernah dipakai untuk perang. Karena kalau dia dipakai untuk perang, begitu sudah sampai, teman-teman sudah mati semua di situ. Kalau lambat dia, maka kuda dipakai, onta dipakai. Onta larinya bisa kencang luar biasa di padang gurun, kuda bisa larinya kencang. Keledai hanya ditaruh barang, karena dia jalannya lambat-lambat, saudara. Sekaligus menjadi ambulans untuk Maria yang hamil, saudara ya. Maria waktu mengungsi karena ada sensus, kemungkinan besar naiknya keledai. Nah, itu ambulans zaman dulu, saudara ya. Saudara kalau pergi ke Israel, ambulans mereka itu sepeda motor. Jadi di jalan-jalan Via Dolorosa itu ada motor-motor orange yang diparkir. Itu adalah ambulans. Kalau terjadi sesuatu, karena jalan begitu kecil, mobil ambulans tidak bisa masuk, maka pakai sepeda motor. Itu ambulansnya ya. Kalau zaman Alkitab, ambulansnya yaitulah keledai. Bisa untuk ekspedisi, barang-barang ditaruh di situ, kuda juga bisa dipakai, tapi keledai banyak ditaruh barang untuk nanti pindahkan ke tempat yang lain. Nah, perhatikan, dunia kecerdikan diwakili oleh ular. Dunia kepolosan diwakili oleh keledai. Ada apa Tuhan munculkan dua binatang yang bisa berkata-kata? Ini adalah kontras yang sangat penting. Dunia ular dipakai oleh setan. Dunia keledai dipakai oleh Tuhan. Lalu apa makna di balik dua paralel ini? Yang ular, setan yang memakai.
setan berkata memakai ular. Lalu setan mengetahui firman. Ular tidak pernah dengar firman dan tidak pernah bicara tentang firman. Tetapi Tuhan izinkan ular di Taman Eden bisa bicara, lalu keledai Tuhan buka mulutnya. Saya percaya di Taman Eden Tuhan juga izinkan mulut dari ular dibuka dan setan akan menggunakannya. Tidak mungkin setan bisa buka mulut si ular tanpa Tuhan yang ACC. Tuhan yang mencipta lidah. Tuhan membuat lidah berkata-kata dan Tuhan juga yang membuat bisu. Kalau Tuhan membuat ular yang berdesis bisa berkata-kata, ini dari Tuhan. Dan Tuhan juga bisa membungkam, tidak bisa binatang berkata-kata. Karena Tuhan yang membuat lidah. Jadi bukan setan yang dengan kuasanya bisa membuat ular jadi berkata-kata. Tidak. Tuhan yang pasti membuka dan Tuhan ACC. Setan, engkau mau pakai cara ini? Silakan. Tapi nanti bagian keledai, ini instruksi dari Tuhan untuk memerintahkan keledai ini harus berkata. Nah perhatikan kesimpulan dari dua jenis binatang ini sangat sederhana. Yang ular, semua berkat Tuhan akhirnya berubah menjadi kutuk. Yang keledai Bileam, semua kutuk yang sudah direncanakan dirubah Tuhan menjadi berkat. Ini paralelnya. Yang ular berkat-berkat di Taman Eden sekarang menjadi kutuk. Tuhan mengutuk tanah, Tuhan mengutuk manusia, Tuhan mengutuk si ular. Dari yang berkat sekarang menjadi kutuk. Yang keledai Bileam, rencana Bileam mau mengutuki, sekarang Tuhan rubah menjadi berkat. Nah ini paralel dua binatang yang sangat penting di dalam kitab suci. Yang keledai bukan keledainya yang dengar suara Tuhan karena mengerti bahasa. Bukan mulut yang dia bisa pakai untuk berkata-kata, tapi Tuhan yang membuka. Nah jadi kita bisa menemukan ular di Taman Eden, ini ular betulan. Ular waktu berkata-kata karena Tuhan izinkan mulut ular ini keluarkan kalimat. Dan saya percaya bahasa yang dipakai di Taman Eden itulah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani saya percaya bahasa yang bukan hasil pikiran manusia, lalu mengarang-arang, lalu mengkomposisikan, lalu membakukan menjadi satu bahasa yang dipakai di dalam sekelompok orang dan seterusnya. Anak-anak zaman sekarang di dalam chatting-chatting mereka ada bahasa-bahasa khusus mereka. Sehingga kalau dia chat kepada kita, dia pakai kata itu, kita bingung saudara. Jadi mereka di dalam komunitas chatting membuat istilah singkatan dan nanti mereka mengerti sendiri. Coba bayangkan ya, grup ini bertambah menjadi 1 juta orang. Dan setiap orang menambahkan kata-kata yang disepakati, nanti akan menjadi kamus bahasa tersendiri. Semua bahasa muncul karena ada perpindahan manusia ke tempat yang lain. Lalu manusia mulai memikirkan benda ini namanya apa ya, keluarlah satu kosakata. Hanya menjadi satu suku, yaitu suku bahasa di situ dan seterusnya. Tapi bahasa Ibrani ini pasti bahasa induk. Karena Tuhan berkata-kata kepada manusia dan manusia mengerti. Adam tidak belajar bahasa dulu, semua kosakata langsung dia bisa mengerti. Berarti inilah bahasa orisinil pertama yang Tuhan anugerahkan secara khusus. Dan saya percaya itulah bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani tidak mungkin dikomposisikan oleh manusia dan Ibrani begitu dalam dan begitu rumit. Dan Tuhan pakai bahasa ini untuk menuliskan perjanjian lama. Kalau tunggu manusia sampai pintar buat bahasa, wahyu Tuhan waktu mau dicatat punya banyak kelemahan karena kosakata terlalu sedikit. Karena manusia sudah berdosa, mencari kosakata, nanti satu persatu kosakata bisa beda tafsiran. Tapi Tuhan yang memakai bahasa ini. Nah perhatikan, ular waktu berbicara, dia pasti berbicara bahasa yang dimengerti oleh Adam, bahasa yang juga digunakan oleh Tuhan waktu berbicara kepada manusia. Dan akhirnya kita menemukan di situ ada bahasa induk yang pertama. Jadi siapa yang bisa keluarkan bahasa ini? Dan siapa yang mengerti semua peristiwa yang terjadi? Ini pasti dunia roh. Dunia setan mendengar Tuhan berbicara kepada yang namanya Adam. Dia memutar balik lalu menipu. Nah sekarang perhatikan mengenai misteri tentang ular ini sangat menarik di dalam kitab suci. Tadi kita sudah melihat
ular ini cerdikkah? Bukan dia secara ular itu cerdik, tetapi oknum di balik dia itu bapa penipu dan bapa cerdik. Sehingga nanti kita akan melihat apa yang terjadi, Tuhan akan menurunkan posisi dari ular yang paling tinggi, yang mewakili seluruh binatang di dalam kecerdikannya, Tuhan turunkan sampai level yang paling rendah. Dengan kosakata apa? Yaitu Tuhan menghukum dengan perutmu engkau akan menjalar. Satu sisi engkau sudah dinaikkan ke posisi yang tempat yang tertinggi. Sekarang kau direndahkan sampai ke titik yang paling rendah. Perutmu akan menjalar, nempel dengan tanah. Dan debu tanah akan menjadi makananmu. Kalau satu binatang sudah menjadi rajanya, maka semua yang lain akan sujud dan menghormat kepada dia. Tetapi yang ini, kau makannya bukan disajikan oleh orang, tapi kau makannya debu tanah. Nah ini penghukuman Tuhan di dalam cara simbolis. Menghukum kau yang cerdik, kau yang hebat, kau akan diturunkan. Nah perhatikan ini ular yang muncul dalam kitab Kejadian ini. Kalau kita mengerti baik-baik, kita akan nanti mengerti dunia peperangan antara Tuhan dengan ular. Mari kita kembali lagi, kita melihat di dalam kitab Kejadian. Perhatikan di dalam kitab Kejadian. Saya akan ajak kita melihat dari hari yang ke-6 tadi. Setelah Tuhan cipta semua, nanti Tuhan cipta manusia di ayat ke-27, lalu ayat ke-28 Tuhan memberkati, lalu Tuhan memberikan makanan untuk manusia di ayat 29. Lihatlah aku memberikan kepadamu, Tuhan yang menetapkan makanan untuk manusia, belum makan daging. Lalu Tuhan yang menetapkan makanan untuk binatang. Nah ini menarik ya, lihat di ayat ke-30. Kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang merayap di bumi. Ini termasuk binatang melata tadi. Yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Berarti ular pasti makan tumbuhan. Manusia makan tumbuhan, manusia makan buah. Ular makan tumbuhan, binatang yang lain makan tumbuhan. Semua makanan ini sama, tidak ada perbedaan. Tapi waktu Tuhan nanti mengutuk si ular, Tuhan kutuk dan Tuhan katakan, kau makannya debu. Nah muncul kesulitan lagi. Orang-orang yang belajar dunia binatang, mana ada ular yang bisa gemuk kayak begini makannya debu. Di mana ada ular yang sehari-hari kita kasih debu, lalu bisa kenyang dan hidup kekal, hidup panjang gitu ya. Nggak ada itu, pasti mati. Ular makannya apa? Ayam gitu ya. Oke, kalau misalnya di zaman dulu ular makannya tumbuh-tumbuhan, pasti dia hidup dari tumbuh-tumbuhan. Kenapa dikatakan sekarang ular ini makan debu? Nah ini tema yang sangat penting. Semua tema-tema yang sangat penting yang nanti akan dijabarkan di PB, Tuhan sudah selipkan di dalam kitab Kejadian. Tuhan mau katakan apa? Lihat, ini di dalam dunia mitologi, dunia yang sangat-sangat dikagumi oleh orang zaman dulu, dan dunia mitologi salah satu binatang yang sangat ditakuti, itulah ular. Di dalam dunia Mesir, nanti saya akan bahas di KU yang kedua, ada satu ular yang sangat besar, ular yang dianggap yang paling hebat, sehingga ular ini akan menghabisi Dewa Ra. Dan Dewa Ra kesulitan untuk menaklukkan ular yang tua yang besar ini. Maka di dalam dunia mitologi Mesir, semua dewa-dewa kecil-kecil ini mereka bersatu dengan Dewa Ra, semua dewa-dewa yang hebat-hebat bersatu, dan mereka mau menghancurkan si ular yang jahat, yang besar ini. Tetapi mereka tidak sanggup untuk mengalahkan ular ini. Dan ular ini dianggap penjaga antara dunia kehidupan dengan dunia kematian. Perjalanan dari dunia hidup, dia harus mati, dia akan masuk ke alam baka. Perjalanan dari hidup menuju ke alam baka, ke titik destinasi, dia akan menghadapi ular yang besar ini. Kalau kau kalah, kau tidak akan masuk ke destinasi. Bayangkan kengerian bagi orang Mesir
terhadap ular yang besar ini. Waktu Tuhan menciptakan binatang darat, Tuhan menciptakan binatang yang terbang, lalu muncul kalimat, Tuhan menciptakan binatang-binatang yang besar yang ada di laut. Nah, kita tidak lihat ayatnya supaya kita cepat. Binatang yang besar yang ada di laut. Itu memakai bahasa asli yaitu tanin. Tanin inilah yang dipakai di dalam terjemahan yang lain, yaitu kata tanin inilah ular naga. Jadi di kitab penciptaan waktu Tuhan menciptakan binatang laut yang besar, itu tanin. Orang-orang Yahudi waktu membaca mereka mengerti. Ini dunia mitologi Yunani, ini ada dewa yang besar, ada naga, ada ular yang sangat ditakuti. Dan ini kau takuti, ingat, dunia binatang yang kau takuti, ini semua dicipta Tuhan. Kalau dicipta Tuhan, siapa yang lebih besar dari pencipta? Tapi orang Mesir ketakutan. Mereka tahu dewa Ra, dewa yang tertinggi. Dewa yang tertinggi saja kalah sama ular yang hebat ini. Semua dewa berkumpul masih kalah kekuatannya. Kenapa engkau takut dengan tanin ini? Karena tanin dicipta oleh Tuhan. Bukan berarti binatang itu yang mitos itu Tuhan adakan di bumi kan dicipta Tuhan. Tidak. Tetapi binatang yang ditakuti itu adalah jenisnya ular. Lalu nanti ular yang modelnya mengerikan itu urusan mitologi. Tetapi yang namanya binatang ular yang kau jadikan Tuhan itu adalah ciptaan dari Tuhan. Mari kita lihat kata tanin ini muncul di Yesaya pasal ke-27. Yesaya pasal yang ke-27 ini adalah ular yang ada di laut. Yesaya pasal ke-27 di ayat yang pertama, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan ular yang berluncur, Lewiatan ular yang melingkar, dan dia akan membunuh ular naga yang di laut. Ini kata tanin, ular naga yang di laut. Dari situ kita menemukan satu rahasia di dalam kitab Kejadian. Tuhan sudah menyelipkan, lihat ada ular naga, ada tanin, ada binatang laut yang besar. Di dalam terjemahan Alkitab yang lain mereka terjemahkan ada ikan kayak paus yang besar. Tapi tanin ini bukan bicara paus, tetapi berhubungan dengan dunia mitologi. Yaitu ada Lewiatan ular atau naga yang begitu besar yang ditakuti oleh sepanjang zaman orang. Kalau darat, kita masih ada dewa-dewa pelindung kecil-kecil. Dewa kesuburan, dewa tanaman, dewa langit, ada dewa-dewanya. Tapi kalau sudah bicara ombak dan air, ini ngerinya luar biasa. Siapa yang bisa terhindar dari semua badai besar dan ombak besar, tsunami besar, ini ngeri luar biasa. Kalau gempa bumi, orang juga takut karena ada dewanya. Tapi dunia laut, mereka tuh melihat laut hampir tidak terbatas. Di zaman dulu kalau orang lihat laut, dia nggak tahu nih ujungnya di mana, kok besar sekali. Dia kira seluruh dunia itu laut. Memang dunia dipenuhi banyak air. Oleh sebab itu, seluruh manusia di zaman dulu kengerian melihat dunia laut, dunia air, dan mereka kaitkan ada dewa yang sangat besar yang menguasai. Nah, nanti di dalam kitab suci kita akan menemukan waktu semua dunia mitologi khususnya Mesir yang mengerti tentang dunia ular naga yang menjadi musuh dewa Ra yang tidak bisa dihancurkan, di dalam Alkitab Tuhan akan belah dia. Oleh sebab itu pelepasan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan arahkan destinasinya menuju padang gurun lalu menuju ke Laut Tebrau. Kenapa dua destinasi ini sangat penting? Karena orang zaman dulu mempunyai konsep di padang gurun ada dewa Mesir yang menguasai dan tidak mungkin orang bisa bertahan hidup karena di padang gurun tidak ada kehidupan. Kau mau pakai Tuhan yang mana jaga engkau, pasti kau mati di situ. Karena dewa yang jaga di situ, dewa yang memberikan engkau mati karena kekeringan. Tapi Tuhan mau buktikan, yang kau percaya pasti mati, ku kasih bukti 40 tahun enggak mati-mati. Jadi dunia padang gurun dibungkam. Lalu dunia air Tuhan bungkam dengan kirim bangsa Israel ke Laut Tebrau. Dan laut itu dibelah. Kenapa memakai belah?
Kenapa Tuhan tidak munculkan jembatan spiritual sehingga semua bangsa Israel nyebrang dari jembatan? Kenapa harus belah? Kenapa harus injak? Kenapa harus disebut tanah yang kering? Ini semua tema penaklukan yang sangat penting. Tanah yang kering lalu diinjak. Perhatikan waktu Tuhan memisahkan dunia air, dunia laut, maka muncullah yang darat. Lalu yang darat ini nanti Tuhan kasih manusia untuk injak-injak, untuk pergi, untuk penuhi bumi, penuhi daratan dengan injak. Ini kemenangan karena dunia air sudah dipisah, sudah tanda petik dibelah. Dunia air kau pindah ke sana, dunia air kau pindah ke sana. Sekarang muncul tanah yang kering. Dan Adam dengan keturunannya akan injak semua. Tetapi orang-orang setelah jatuh kan dosa, mereka mempunyai konsep. Waktu mempunyai konsep, laut ini sangat mengerikan. Kau percaya laut, kau tidak percaya penciptaan. Dari yang banyak air, Tuhan pisahkan muncul yang darat. Sekarang kau percaya laut ada dewanya, kubuktikan, kuhancurkan. Dan Tuhan belah laut itu, lalu bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Ini tema penaklukan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi injak ini sangat penting. Jadi ada di tanah, nempel dengan tanah. Ini bicara penaklukan. Zaman Yosua waktu kalahkan raja-raja di Kanaan, nanti rajanya yang sudah ditaklukkan, dia injak tengkuknya. Tengkuk raja diinjak, muka menyentuh tanah. Ini penaklukan. Jadi belah lalu injak. Oleh sebab itu Rahab berkata, kengerian menghinggapi kami waktu Tuhan memimpin engkau membelah laut. Heran, belah laut kok lu ngeri? Belah laut dia belah aja. Kalau kengerian menghinggapi kami, karena seluruh bangsa yang kau lewati habis punah. Nah ini masuk akal ya. Semua kota yang kau lewati kosong semua. Wah masuk akal. Semua orang yang kau lewati langsung mati kering. Wah luar biasa ya. Semua pohon yang kau sentuh mati karena Tuhanmu berkuasa. Luar biasa. Tapi kami gentar karena Tuhanmu sudah membelah laut. Dan Tuhan nyatakan, kau mau lebih gentar lagi? Sungai Yordan pun Tuhan belah. Ini tindakan kemenangan kepada si monster ini. Binatang laut yang besar. Tanin ini dan ular yang besar ini. Nah sekarang kita kembali bagaimana kita memahami tentang dunia ular yang Tuhan kutuk ini. Nanti kalau kita sudah mengerti seperti ini, sekarang kita lihat orang belajar mitologi, percaya ular inilah apalah, ada setannya lah macam-macam. Kita hanya senyum-senyum, kau percaya itu setan, aduh itu bukan setan. Kau percaya itu hebat, aduh itu bukan hebat. Semua hasil karya pikiranmu. Kenapa disebut ular makan debu? Dan Tuhan katakan seumur hidupmu atau selama-lamanya. Mari kita kembali ke pasal yang ketiga. Lihat kejadian di pasal yang ketiga, Tuhan kutuk dengan kalimat ini, ayat ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Tadi binatang-binatang dia mewakili, sekarang dia dikutuk. Di antara ternak, binatang hutan. Jadi di antara semua binatang yang kau tadi dianggap hebat, sekarang kau yang paling terkutuk. Lalu dijabarkan dengan perutmu engkau akan menjalar. Debu tanah akan kau makan seumur hidup. Nah ini menarik ya. Lihat ya, penciptaan Tuhan kasih ular ini makan tumbuhan. Tuhan kasih sapi makan tumbuhan. Semua binatang makan tumbuhan. Tapi perubahan jenis makan kepada ular ini berubah menjadi makan debu. Ini bukan secara hurufiah dia hidup dari debu. Karena kalau badannya sudah menjalar, dia memakai lidah untuk mencari dan mendeteksi. Karena ini antena dia. Maka setiap kali lidah dijulurkan, maka setelah dia masukkan lidahnya, debu-debu yang berterbangan akan masuk ke dalam. Dan waktu dia menjalar seperti itu, dia tidak mungkin tidak keluarkan lidahnya. Karena itu antena dia
untuk memindahkan lokasi dia akan keluarkan antena dia. Dia mau cari mangsa, kiri atau kanan, dia berpatokan pada lidah dia. Dan debu terus akan masuk ke dalam mulutnya. Lalu menarik, tema ini nanti dibahas di langit dan bumi yang baru di dalam kitab Yesaya. Mari kita lihat kitab Yesaya. Nah, satu saya membahas fondasi penting di dalam Alkitab. Karena kalau fondasi ini kita mengerti, semua dunia mitologi kita baca-baca, kita hanya senyum-senyum, saudara ya. Lihat Yesaya pasal ke-65 ayat ke-26. Nah, ini mengulangi apa yang dicatat di dalam kitab Kejadian, tetapi sekaligus menggabungkan ayat kitab Kejadian yang berbeda lokasi. Lihat ya, Tuhan memberikan jenis makanan tumbuh-tumbuhan di lokasi yang berbeda, yaitu sebelum jatuh. Binatang kau makan tumbuhan ya, sekarang setelah jatuh, ularnya akan makan debu. Dua lokasi dicatat yang berbeda. Satu sebelum jatuh dan satu setelah jatuh. Yesaya 65 ayat 25 menggabungkan dua lokasi yang berbeda dan kita Kejadian menjadi satu lokasi. Mari kita lihat ayat ke-25. Serigala dan anak domba akan kembali makan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini menarik ya. Singa kembali makan tumbuhan, jerami. Seperti lembu. Semua binatang kembali ke asalnya. Tapi hanya ular yang tidak kembali makan tumbuh-tumbuhan. Menarik tidak? Ini artinya penaklukan ini permanen adanya. Penghukuman kepada si setan ini permanen adanya. Dari setelah jatuh sampai langit dan bumi yang baru tidak ada perubahan. Semua ada pendamaian, sisa si ular yang tidak ada pendamaian. Bukan bicara jenis ular atau binatang ular yang berapa meter itu. Tetapi di balik itu tentang dunia setan. Kejadian memunculkan binatang melata di pasal 1. Kitab terakhir dalam kitab suci, kitab Wahyu menyimpulkan binatang melata, menyimpulkan si tanin, dan dia munculkan secara vulgar, yaitu di pasal 20. Mari kita lihat. Ini semua paralel yang sangat penting. Wahyu pasal yang ke-20, lihat di ayat yang kedua. Ia menangkap naga. Si ular tua, ini tanin yang tadi kita baca di kitab Yesaya pasal 27 tadi. Dan di kitab Kejadian. Ular tua, naga, ini sama dengan iblis. Sama dengan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya penaklukan. Kitab Kejadian waktu dicatat sebelum jatuh, kebebasan bagi ular untuk gerak-gerak. Begitu muncul setan memakai si ular, nanti mewakili si setan di dalam dunia ular tadi, lalu dikutuk. Ini bicara pengutukan kepada si setan, tidak ada pengampunan lagi sampai langit dan bumi yang baru. Ular tetap makan debu. Puji Tuhan ya. Maka kita sebagai orang Kristen tidak usah takut semua dunia setan, dunia mitologi yang kita kalau baca mengerikan luar biasa. Tetapi itulah dunia yang dipercaya di zaman dulu. Salah satu bangsa yang mempunyai mitologi yang begitu kental itulah dunia Mesir. Yunani mitologinya luar biasa. Tapi bagi saya Yunani kalah sama Mesir. Bagi saya Persia kah, Babel kah kalah sama Mesir. Kenapa? Karena hanya di Mesir dunia mitologinya, dewa-dewa yang hebat-hebat itu dibawa sampai ke makam. Oleh sebab itu kalau saudara pergi ke Mesir masuk ke lembah raja, saudara dari terowongan mau masuk, begitu masuk dari pintu masuknya, sepanjang dinding sampai ke plafon, semua ukiran dewa-dewa mitologi sampai menuju ke titik makam. Dan ukiran itu kecil-kecil. Itu berapa ratus ribu, mungkin jutaan kalau terowongnya panjang. Itu kecil-kecil, disusun rapi. Dan warnanya tidak pernah akan luntur sampai Yesus datang kali kedua. Karena ini bukan warna cat, ini warna orisinil alami yang ditemukan oleh orang Mesir. Ada gambar burungnya lah, ada gambar macam-macamnya. Lalu setelah saya lihat di lembah raja, semua gambar-gambar itu, saudara kaget. Ada tanda salib. Hah?
Kok bisa? Nah, kalau kita tidak mengerti, tidak dikasih penjelasan, kita kira ada orang Kristen di Mesir, mereka kasih selipan, ada tanda salib. Tidak. Karena waktu penganiayaan dan pembunuhan kepada orang-orang percaya, maka orang-orang percaya waktu melarikan diri, tempat persembunyian paling aman, mereka sembunyi di kuburan. Waktu mereka masuk ke kuburan, mereka buat kebaktian di situ untuk menandakan di sini adalah tempat orang Kristen beribadah. Mereka tambahi ukiran salib di dalamnya. Saudara nanti akan menemukan di Abu Simbel juga sama. Abu Simbel itu pilar yang tinggi-tinggi, ada salib yang diukir ditambahin. Karena di situ pernah ada orang Kristen beribadah, mereka menjadikan tempat makam, tempat dewa-dewa yang begitu hebat. Kau hebat, semua dewa-dewa jadi puing-puing dan souvenir. Sekarang kami beribadah di situ dan mereka tambahin tanda salib di situ. Sehingga setiap kali pengunjung datang ke Mesir, masuk ke makam-makam, mereka melihat, keagungan dari semua dewa-dewa. Ada yang diukir, orang yang Mesir, yang Firaun, yang hebat-hebat itu. Semua patung-patung hebat. Tapi kau lihat semua sekarang ada di mana? Tapi tanda salib sekarang ada di mana-mana. Gereja ada tanda salib, gereja ada tanda ini, tanda ini. Kemenangan yang luar biasa. Saya kalau melihat dunia mitologi dari Mesir, ini mengerikan. Oleh sebab itu Tuhan izinkan bangsa Israel diperbudak di Mesir. Supaya mereka melihat kengerian di Mesir, kehebatan dewa di Mesir begitu ajaib. Maka waktu Tuhan bebaskan, kau tidak usah lagi ambil dewa-dewa kampung-kampung yang lain. Karena dewa di Mesir yang paling top sudah dihancurkan. Tapi heran, nanti mereka ambil lagi dewa di Kanaan yang kurang top. Mereka ambil lagi dewa-dewa sembahan di Moab dan yang lain-lain. Itu dari zaman PL, itu dewa-dewa bangsa kecil-kecil yang sekarang jadi besar. Lalu ada dewa mereka ambil. Zaman dulu Mesir sudah hebat, dewanya luar biasa. Sampai hari ini, makam yang ada di Mesir, itu Firaun punya makam. Itu ukiran-ukiran dan jumlah dewa-dewa yang dimasukkan ke dalam. Ini banyaknya luar biasa. Dan semua gambar dewa itu ada job desk-nya. Dan itu ada artinya. Dan kalau orang yang bisa membaca, mereka akan mengerti apa yang mau disampaikan. Nah ini luar biasa ya. Nah sekarang kita kembali. Jadi dunia ular di dalam kitab suci, dunia yang sangat ditakuti. Tapi kitab suci sudah menyatakan yang kau takuti, hari engkau keluar dari Mesir, tidak lama kemudian kau harus mengambil satu keputusan. Ikut Tuhan selama-lamanya. Karena ular yang paling ditakuti, binatang mitologi yang ada di laut yang sangat mengerikan itu, Tuhan sudah belah dia. Kalau Tuhan sudah belah dia, mengapa kau masih kembali membuat patung-patung? 40 tahun bangsa Israel membuat patung berhala. Mereka satu sisi ikut Tuhan, menyembah Tuhan. 40 tahun mereka membuat berhala-berhala. Heran, semua berhala di Mesir sudah harus ditinggalkan. Mereka hidupkan lagi berhala dan otak mereka isinya berhala. Maka tidak heran waktu nanti muncul ide lembu emas, tidak usah meeting rapat. Kita pikir binatang apa ya, diskusi, lalu ributlah suku A. Mereka mengusulkan kucing. Suku B mengusulkan buaya, ribut. Akhirnya sidang ditunda. Kita tunggu 1 bulan lagi, kita rapat lagi. Nah, begitu mereka mempunyai ide, kita harus membuat langsung keluar dewa itu. Berarti otak mereka sudah ada dewa itu. Saudara kalau pergi sama tim, lalu teman-teman mau makan, di otak kalian sudah ada satu menu makanan. Begitu yang lain sudah diskusi dan debat tidak habis-habis. Lalu saudara berkata, kita makan ini aja, itu sudah ada di otak. Begitu ada kesulitan langsung munculkan solusinya makan ini. Akhirnya mereka membuat lembu emas. Waktu sudah membuat lembu emas, itulah patung terbesar yang bangsa Israel pernah buat di tempat yang tidak ada teknologi, tetapi menghasilkan lembu yang sangat besar. Bayangkan ya, kejahatan manusia sudah jatuh memakai teknologi. Tetapi di padang gurun mereka memakai teknologi yang pasti sangat kampungan dan simpel. Karena mereka nggak bawa semua alat. Tetapi mereka bisa memproduksi lembu emas yang begitu besar. Ini ajaib, perlawanan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita kembali sampai kepada seluruh orang-orang percaya dunia mitologi, dunia ular ini akhirnya mempengaruhi seluruh orang sampai hari ini. Tetapi heran, hanya satu kasus di dalam Alkitab
Yesus dikaitkan dengan ular. Dan saat Yesus dikaitkan dengan ular, ini adalah tema kesembuhan. Saudara kalau lihat di apotek, lihat di dunia medis yang lain, di yayasan-yayasan atau perkumpulan-perkumpulan penting, saudara menemukan ular. Ular dengan lilit cawan. Kenapa? Ini berhubungan dengan mitologi Yunani. Nanti KU2 saya akan singgung ini ya. Kenapa ada ular itu? Kenapa ada cawan? Kita masuk ke apotek, kenapa tidak doa tengking setan keluar, ular keluar. Dulu kalau saudara pakai patung-patung naga di rumah, lalu ada orang dari gereja tertentu datang, wah setan, dia tumbang tangan, kiranya setan keluar. Ada guci-guci yang gambar naga dihancurkan semua. Dia kira kalau naganya dihancurkan, setannya juga hancur. Akhirnya sudah hancur, nyesel, baru beli sekian lama dihancurkan. Lalu tempat-tempat yang ada gambar ular lah, apalah, semua dihancurkan karena dianggap ini penyembahan kepada dewa yang tidak boleh bagi orang Kristen. Nah, orang-orang salah mengerti tema ini, saudara ya. Jadi ular itu juga berkonotasi baik. Waktu Tuhan ciptakan binatang, semua Tuhan katakan baik, saudara. Ular itu baik, pasti baik. Tetapi waktu setan memakai ular ini, dan setan waktu memakai ular, setan akhirnya Tuhan akan hancurkan kepala, Tuhan akan nyatakan kemenangan, dan saat itu setan tidak ada pengampunan lagi, dan ular langsung menjadi kebencian bagi semua orang-orang yang katanya sudah percaya Tuhan. Padahal ada satu ular yang mewakili kesembuhan, yang mewakili Kristus. Itulah ular yang ditinggikan. Nah, saudara perhatikan di dalam kitab suci, saya tidak bahas detail karena nanti di kota lain saya akan bahas itu. Ular yang ditinggikan dilihat oleh bangsa Israel, orang-orang Israel sebagian sudah mati karena dipatuk ular, yang sudah sekarat karena racun ular sudah masuk, belum sempat mati karena melihat ular yang ditinggalkan, lalu mereka sembuh. Apa yang terjadi? Mereka mestinya mengingat ini dari Tuhan, kesembuhan ini dari Tuhan. Tetapi nanti faktanya mereka setelah melihat ular itu, mereka sepakat kita harus simpan ular ini. Itulah rahasia yang sangat besar yang dilakukan oleh seluruh bangsa Israel. Selain mereka diam-diam membuat patung berhala, mereka simpan patung ini yang dibuat oleh Musa. Itu dosa diam-diam sepanjang perjalanan 40 tahun itu. Tidak fix total pas 40 tahun kali berapa hari gitu ya. Ini saya kasih kegenapan angka 40. Waktu mereka di padang gurun, mereka buat patung diam-diam. Dan nanti Tuhan yang bocorkan di dalam Kisah Rasul. Melalui Stefanus. Apakah selama 40 tahun bangsa Israel beribadah kepadaku? Tuhan berkata, tidak pernah. Karena sepanjang 40 tahun mereka membuat berhala. Ini dikutip dari PL kitab Amos. Jadi semua persembunyian mereka diam-diam membuat berhala, Tuhan singkapkan melalui Amos, mewakili PL Tuhan bongkar, mewakili PB Tuhan pakai mulut Stefanus untuk membongkar hal ini. Itu dosa diam-diam yang terbesar. Lalu ada dosa diam-diam berikutnya, waktu mereka melihat ular patung ini bisa menyembuhkan, mereka simpan ular ini. Tahu berapa lama mereka simpan? Perjalanan di padang gurun, mereka ambil simpan diam-diam. Tidak mungkin temannya tidak lihat. Karena waktu tiang awan berhenti, mereka akan pasang kemah. Tiang awan bergerak, mereka akan ngepak, akan berangkat. Dia sembunyikan ular itu, kiri kanan pasti lihat. Sudah lihat, pasti ada mulut orang kepo. Dan semua diam. Setelah zaman Musa, bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Semua masih diam. Sudah sampai ke tanah Kanaan, perang-perang, semua masih diam. Lalu sudah perang, Yosua selesai kitabnya. Lalu nanti masuk zaman hakim-hakim. Semua masih diam. Hebat ya, saya penasaran. Safety box siapa yang dipakai? Hebat kali dia. Hakim-hakim kitabnya sudah selesai. Kitab Samuel. Samuel begitu panjang.
Mereka diam-diam. Sampai kepada kitab Raja-Raja, muncullah si ular yang ditinggikan ini. Dan ular yang ditinggikan sekarang sudah ada namanya, yaitu Nehustan. Di saat kitab Raja-Raja inilah baru terbongkar. Ular di zaman Musa itu disimpan sampai kitab Raja-Raja. Ini dosa tersembunyi di padang gurun 40 tahun sudah selesai, Tuhan bongkar. Lalu selanjutnya dari padang gurun mereka simpan ular ini sampai ke kitab Raja-Raja. Dan akhirnya terbongkar sudah. Jadi di otak mereka memang tidak mau percaya Tuhan. Ini kasihan sekali. Orang Kristen juga sama ya. Satu sisi ke gereja, sisi yang lain masih ada simpan jimat masa kecil. Lalu jimat dari leluhur, jimat-jimat atau mantra-mantra dari kakek nenek. Lalu katanya ini sakti, ini sakti. Banyak orang Kristen masih simpan. Saya pernah khotbah di Sumatera Utara di Bagan Batu. Pekanbaru di sini sudah rintis di situ ya, puji Tuhan. Pekanbaru tahun 2000-an saya sudah keliling dan sudah KKR di situ sama Bagan Batu. Waktu saya buat seminar dan KKR di Pekanbaru, di tahun 2000-an awal, saya sewa satu tempat, saya buat tema membongkar topeng setan. Yang datang begitu banyak waktu itu. Ada pendeta karismatik macam-macam. Lalu saat itu semua lagi heboh-heboh mau mengikut seminarnya Pak Benny Hinn. Dan saya berkata, Benny Hinn ini nabi palsu. Saya tidak tahu di depan saya langsung ngomong kalimat ini saudara. Biasanya saya bahas dulu baru saya masuk. Tapi heran saat itu saya langsung ngomong. Karena saya sudah dengar semua, sudah beli tiket, sudah pesan hotel. Karena mereka akan mengikuti semua acara dan mereka senang sekali sama Benny Hinn. Dan saya berkata, Benny Hinn, nabi palsu. Mendadak engkau encik-encik dari belakang, angkat tangan. Kami protes. Saya orang Sumatera Utara saudara, ini Cina Batak saudara. Saya protes. Lalu mereka berdiri. Kami akan melaporkan Bapak ke Dewan Gereja sedunia. Dalam hati saya, lu ada handphonenya enggak? Mau laporkan pakai apa? Lalu mereka berkata kalimat kotor baik bahasa Hokkien, saya ngerti. Wah dia maki-maki saya di belakang. Lalu setelah itu saya berkata, kalau tidak setuju silakan keluar. Kami memang akan keluar, kami mau laporkan Bapak. Silakan laporkan. Lalu mereka keluar. Di depan pintu mereka, ini Cina-Cina Medan itu tukang gertak saudara ya. Lalu saya berkata, di sini siapa lagi yang mau keluar? Langsung saya ingat Yohanes pasal 6. Tidak kau pergi juga gitu ya. Puji Tuhan setelah itu tidak ada yang pergi. Lalu saya selesaikan semua sesi. Setelah selesai ada satu ibu salaman sama saya. Pak, saya pendeta di GBI. Tapi apa yang terjadi di sini saya sangat menyesal. Karena mereka mengatain Bapak dengan cakap kotor. Kalaupun mereka benar. Mereka adalah orang-orang yang katanya percaya Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus karena mereka sangat mengidolakan Benny Hinn. Kenapa mereka keluarkan kalimat kotor seperti itu untuk mengata-ngatain Pak Aitar di tempat seperti ini? Saya orang karismatik, tapi saya menghina mereka. Waktu itu papa mama saya ada di situ, gemetar mereka karena anaknya lagi diserang. Lalu ada satu hamba Tuhan, besoknya saya pulang, dia seolah-olah kejar saya menuju ke bandara. Sekarang hamba Tuhan itu jadi gembala di satu tempat. Saya kapan mau ketemu dia itu. Dia bilang, Pak Aitar. Padahal dia antar orang. Dia seolah-olah dia kejar ke bandara mau memberikan nasihat karena dia datang. Pak Aitar, gini loh Pak Aitar. Pak Aitar kalau bahas sih bagus ya, tapi jangan serang di depan. Saya tahu orang ini, dia sebenarnya mau serang saya. Lalu saya berkata gini, coba Bapak buat seminar ini, nanti saya datang. Bapak mau bahas apa? Mukanya langsung merah. Dan ada ceritanya kenapa saya ngomong gitu ya, saya tidak bahas detail. Hanya setelah selesai, saya pergi, sampai hari ini, tidak ada satupun dari Dewan Gereja-Gereja Dunia yang kontak saya. Itu semua penipuan dan gertak sambal, itu kalau bahasa orang Medan, gertak sambal orang Sumatera Utara. Nah saya buat acara di yang namanya Bagan Batu, itu daerah yang banyak Buddhis. Lalu saya isi sesi di situ, saya ketemu pendeta. Pendeta berkata, Pak, di sini banyak pendeta yang ada yang pakai jimat. Apa jimatnya? Kumis harimau. Luar biasa. Itu di tahun 2000-an awal. Kenapa kumis harimau kok diambil? Kasihan si harimau.
kulit diambil, dia jaket kumis dicabut. Dan dicabut oleh pendeta lagi. Itu loh Pak, kalau kumis harimau dipakai, disimpan di kantong. Kalau dia khotbah, kuasa galaknya itu lain. Wih, kenapa kau pilih yang itu? Kenapa tidak pilih yang naga saja gitu kan? Jadi pendeta-pendeta masih pegang jimat. Satu sisi bicara Tuhan, sisi lain masih ada jimat. Dan banyak orang Kristen masih memegang jimat. Kita sebagai orang Kristen harus meninggalkan semua ilah-ilah palsu itu, amin. Tuhan sudah membuktikan dia kita suci. Kau anggap hebat, lihat sejarahnya. Kau anggap di laut ada ular, lihat ular yang besar. Atau binatang laut yang besar, tanin itu. Asal mulanya dari mana? Ada jenis nama ular itu dari mana? Tuhan yang mencipta. Lalu ular waktu ketemu Tuhan, ular bisa apa-apa? Enggak bisa. Tuhan yang mengutuk si ular ini. Lalu ular ini hebat, silakan. Lu lawan Yesus. Tadi ular dikerumunin dengan semua dewa-dewa. Ular ini tidak bisa dikalahkan diam dunia Mesir. Sekarang kau ular hebat, silakan lu panggil semua antek-antekmu, semua pengikutmu. Hai iblis, panggil semua. Yesus akan menghancurkan kepalamu. Jadi Yesus sama Ra lebih hebat mana? Ra masih perlu teman-temannya. Yesus tidak perlu, karena Yesus akan menghancurkan semua. Kalimat ini sudah didengar di Taman Eden. Bahwa keturunan perempuan akan menghancurkan kepala. Jadi waktu orang Israel waktu baca, mereka tahu aduh kepala sudah hancur. Yang bisa hancurkan siapa? Dewa raja nggak bisa. Tapi keturunan perempuan. Dan itulah Mesias yang dijanjikan. Maka diam dunia Alkitab kita melihat kehebatan diam dunia mitologi Tuhan izinkan dicatat, silakan munculkan, silakan semua dewa-dewa hebat, silakan semua kuil termasuk Dagon, lu hebat. Sekarang Dagon akan bertemu dengan tabut perjanjian. Waktu Dagon bertemu sama tabut perjanjian di dalam kondisi tertawan. Di dalam peperangan zaman dulu, jikalau ada bangsa yang dikalahkan, maka rakyat yang dibunuh itu akan mati, yang tidak dibunuh dibawa ke kerajaan yang menang, dijadikan budak. Lalu kuil-kuil dihancurkan, istana dihancurkan. Lalu patung-patung dihancurkan, kalau ada patung yang tidak dihancurkan, dia akan bawa kembali ke kuil yang kerajaan yang menang. Saya kalau menang, saya punya kuil isinya 18 dewa. Mendadak masuk dewa yang ke-19. Yaitu dewa yang saya masukkan, itu artinya ku masukkan ke dalam kuilku, ku tawan dia ke dalam kuilku, dan dia akan berhadapan dengan semua dewa-dewaku yang hebat. Wah, mengerikan saudara ya, kayak acara gladiator. Lalu orang-orang yang sudah ditangkap, dipermainkan, budak-budak yang dilatih, dimasukkan ke arena, ayo lu satu habisi semua, mati lu, gitu kan? Pasti mati konyol. Sekarang kau sudah ditaklukkan, kau dijadikan budak, kau tidak bisa lawan. Dewamu hebat, ku masukkan ke dalam tawanan kuil. Dan di dalam kuil ada dewa, ada Dagon. Tabut perjanjian ada di dalam. Nah, secara logika matilah. Kehadiran Tuhan di dalam tabut perjanjian sudah di dalam tawanan. Pasti habis ini. Tapi Tuhan mengerjain dewa. Nanti dewa kalau jatuh, patung dewa kalau jatuh, lihat ya, dia bisa jatuh ke depan, dia bisa jatuh ke belakang, kalau belakangnya kosong ya. Kalau belakang ada tembok, dia nggak bisa ke belakang. Dia bisa jatuh ke kiri, kalau kiri ada patung besar, maka dia hanya sandaran, kayak orang pacaran ya. Kalau kanan ada patung, dia hanya sandaran. Tapi kalau di depan kosong, dia akan jatuh ke depan. Tidak pernah patung ini yang tadi bisa jatuh ke depan, bisa jatuh ke belakang, bisa jatuh ke kiri, bisa jatuh ke kanan, sekarang berbalik, melihat ke tabut, lalu jatuh menghadap tabut. Tidak pernah terjadi. Nanti coba ya, saudara taruh dua benda, lalu satu benda itu adalah patung yang besar, satu benda itu mewakili tabut. Saudara jatuhkan patung ini, saudara dorong dia ke depan, maka kepalanya ceplak pecah, gitu kan. Saudara jatuh ke kanan, ceplak kupingnya hilang satu. Jatuh ke kiri, ceplak gitu ya. Jatuh ke belakang, geger otak dia. Tidak mungkin patung ini sekarang bisa jalan sendiri, lalu jatuhnya tersungkur menghadap tabut. Tidak pernah ada. Jadi Tuhan sudah membuktikan, hey Filistin, lu hebat ya. Lu punya 7 bangsa yang hebat-hebat ya, Kanaan ya hebat ya. Oh lu ada Gaza ya, lu hebat ya. Semua dewamu hebat ya. Kau ditakuti ya, oke sekarang. Dewamu hebat ya,
tabut sudah dirampas ya, sudah kau tawan ya. Oke, sekarang Tuhan permalukan sehingga orang Filistin ketakutan, lalu bebaskan. Itu seperti melepaskan budak, saudara ya. Dan akhirnya Tuhan kerjain Filistin. Di kota di mana tabut ini ada, di situ kena tulah. Nah, Tuhan sudah membuktikan semua ini, tetapi orang Kristen satu sisi mau Tuhan, satu sisi juga mau yang sampah-sampah. Sayang sekali. Harap semua kita mengerti semua dengan tuntas. Dunia ular, dunia yang paling ditakuti sampai ke dalam dunia Mesir. Itu Tuhan sudah taklukkan. Sekarang dunia mana lagi yang dewanya hebat? Dunia Cina, banyak dewa-dewa. Itu semua dewa-dewa buatan pikiran manusia. Semua dewa-dewa di dunia itu banyak hebat-hebat. Tapi saya percaya tidak ada yang bisa mengalahkan dunia Mesir. Karena orang Mesir sangat kagum sampai dibawa ke kuburan dan dimunculkan di dalam ukiran yang begitu banyak. Dan semua mengandung makna. Dan tempat petinya Firaun pun itu ada ukiran-ukirannya. Dan Firaun yang mati itu atau peti untuk Firaun-Firaun itu semua mata terbuka. Saudara kalau lihat peti Firaun yang matanya ketutup, cepat foto, itu viral itu. Itu pasti buatan manusia zaman sekarang. Semua mata memandang ke atas karena menghadapi kebangkitan. Maka kalau Firaun mati, budak-budak bisa dikubur hidup-hidup. Kereta-kereta perang bisa dikubur di situ. Lalu guci-guci semua peralatan-peralatan yang akan dipakai di dunia masa depan, semua ikut dikubur. Oh puji Tuhan ada teori kayak begini dan pengertian kayak begini. Sehingga zaman sekarang kita bisa menemukan semua benda-benda bersejarah karena ada dikubur di tanah. Kalau ada di atas tanah sudah dirampas sama pemulung-pemulung dan dijual nggak tahu kemana. Maka sampai hari ini semua penemuan-penemuan Mesir masih tersedia dan kita bisa lihat emas-emas yang begitu bagus masih ada karena semua ada di dalam kuburan. Yang ada di atas tanah yang tidak dikubur, nggak tahu udah lari kemana. Mungkin sebagian sudah jadi cincin saudara gitu ya. Yang sudah dimaling dibawa ke Indonesia, dia cincin kawin saudara ya. Itu yang masih bagus-bagus, yang ori-ori semua masih ada di sana. Oke, ini khotbah kau yang pertama tentang semua yang berhubungan dengan ular. Nanti di kau kedua saya akan membahas bagaimana dunia ular di dalam dunia Mesir dan bagaimana orang-orang zaman dulu mengerti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk semua yang kami sudah pelajari. Kami bersyukur ya Tuhan, sejak halaman pertama Tuhan sudah menyatakan kemenangan Tuhan terhadap dunia air, terhadap dunia gelap, karena ada terang, karena ada pemisahan darat dan air, karena ada ular yang akan dihancurkan. Kami berterima kasih ya Tuhan, sepanjang kitab suci kami melihat bagaimana Tuhan mempermalukan dunia-dunia pada zaman dulu untuk menyatakan Tuhan lebih besar dari semua ilah, sehingga Tuhan berkata, kepada siapakah engkau akan menyamakan aku? Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tapi kami berdoa bagi banyak orang yang masih kurang mengagungi kehebatan Tuhan. Sehingga mereka masih mencari yang lain, mereka meminta petunjuk kepada dukun, mereka masih menyimpan benda-benda bersejarah, dan mereka masih menyimpan berhala-berhala. Tuhan bebaskan setiap kami, berilah kepada kami hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Nanti setelah itu saya akan serahkan kepada Vikaris Carlos. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Vikaris. Bapak Ibu sekalian, ya, kita bersyukur ya untuk pelayanan firman Tuhan yang boleh dibawakan oleh Pendeta Ether bagi kita semua pada pagi hari ini.
Pendeta Anton pada hari ini bersama dengan beberapa rekan dari Gereja Kebun Jeruk sedang melayani di Peri Pekanbaru, melangsungkan sakramen baptis dan CD angkatan katekisasi yang kedua. Kita bersyukur untuk setiap orang percaya dan anggota yang boleh Tuhan tambahkan di dalam PRI Pekanbaru. Kita doakan mereka boleh terus bertumbuh dan boleh dipakai Tuhan untuk melayani kerajaan Tuhan dalam gereja lokal PRI Pekanbaru. Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang boleh kami sampaikan, boleh tekankan pada pagi hari ini. Yang pertama, pertanyaan podcast dibuka dan Bapak Ibu boleh mengirimkan pertanyaan tentang tema akhir zaman ke nomor yang tertera di brosur yang ada di layar. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan tentang akhir zaman boleh mencatat nomor WA ini dan mengirimkan pertanyaan. Ditunggu maksimal pada hari Selasa pukul 2 siang. Setiap pertanyaan yang masuk akan dijawab, dipilih dan dijawab oleh Pendeta Antonius Un di dalam tayangan podcast tentang akhir zaman. Yang kedua, mengundang setiap remaja. Akan ada kebersamaan remaja awal tahun pada hari Sabtu tanggal 25 Januari pukul 2.30 sampai pukul 6.30 di gereja ini. Mengundang setiap remaja boleh ikut, juga meminta Bapak Ibu yang punya anak-anak remaja boleh mendorong remaja untuk boleh hadir di dalam acara ini. Untuk nomor kontak silakan menghubungi pertanyaan, menghubungi nomor kontak yang ada. Pada hari yang sama, Sabtu 25 Januari ada PA yang Couple pukul 4.30 sore dipimpin oleh Pendeta Antonius Un dengan tema The Kingship of Christ Over Our Children, Abraham Kuyper and the Role of Parents. Mengundang untuk para yang couple dan juga couple-couple boleh hadir dan boleh diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Antonius Un. Yang keempat, hari Minggunya PA Gabungan Remaja. PA Gabungan Remaja hari Minggu depan pada pukul 10 pagi dibawakan oleh Ibu Suryanti Yunita dengan tema Self-Deception versus Teachable Hearts, The War of Authorities in Teenagers' Life. Mengundang para remaja bukan hanya ikut kebersamaan di hari Sabtu, boleh bersama-sama juga mendengar dan dipertumbuhkan lewat pendengaran akan firman Tuhan pada hari Minggu depan di PA Gabungan Remaja. Terakhir, pemesanan buku Institusio Terjemahan Bahasa Indonesia. Kita bersyukur kemarin sudah diadakan satu seminar launching terjemahan Institusio ke dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang masih belum mendapatkan boleh memesan buku ini di lantai 1 di counter toko buku Momentum nanti. Baik, sekian pengumuman yang boleh kita perhatikan.